Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi sama aku Taca. Di video kali ini aku mau sharing masih seputar beasiswa LPDP. Karena di videoku yang ini itu ada satu hal yang belum aku jelaskan, yaitu tentang personal statement. Di mana personal statement itu masih merupakan bagian dari seleksi administrasi beasiswa LPDP. Kemudian juga banyak teman-teman yang menanyakan lewat DM Instagram gitu ya tentang personal statement beasiswa LPDP ini, seperti format penulisannya seperti apa dan lain-lain gitu. Dan mohon maaf banget teman-teman, aku baru sempat bikin videonya sekarang karena memang beberapa minggu ini tuh aku ada kesibukan lain dan baru sempat bikin videonya ini sekarang. Dan jangan lupa buat teman-teman yang nonton, jangan di skip sama sekali sampai akhir karena isinya insya Allah benar-benar informatif dan bermanfaat banget, khususnya buat kalian yang mau daftar beasiswa LPDP 2022 ini. Oke, kalau gitu supaya nggak terlalu lama, kita langsung aja mulai sharingnya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi personal statement beasiswa LPDP 2022 itu konsepnya masih sama dengan LPDP 2021, yaitu personal statementnya bukan berupa esai yang diunggah dalam bentuk file gitu, melainkan berupa section box penilaian diri. Jadi nanti di formulir pendaftaran online-nya itu akan disediakan section box yang berisi pertanyaan-pertanyaan mengenai diri kita. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tersebut itu nantinya LPDP akan mengeksplor tentang kepribadian kita dan juga pengalaman yang sudah kita miliki. Pertanyaan yang pertama yaitu kelebihan yang kita miliki. Jadi di bagian ini kita harus menyebutkan beberapa kelebihan yang kita miliki. Namun perlu diingat, jangan menyebutkan kelebihannya saja, tapi kita harus menjelaskan secara singkat mengenai tanggung jawab atau kontribusi atau pengalaman yang kita miliki untuk menunjang pernyataan kelebihan yang sudah kita sebutkan tadi. Nih aku kasih contoh ya, misal aku menyebutkan kalau kelebihanku adalah memiliki komitmen yang tinggi dan dapat bekerja di dalam tim. Kemudian di kalimat selanjutnya aku menceritakan bahwa pada saat S1 aku memiliki pengalaman mengikuti berbagai kegiatan organisasi atau kepanitiaan di kampus dan juga mengikuti berbagai kegiatan proyek penelitian bersama dosen, di mana kegiatan-kegiatan tersebut itu sangat menjunjung tinggi sebuah komitmen dan juga keahlian bekerja di dalam tim. Pertanyaan yang kedua yaitu kekurangan yang dimiliki. Nah, di bagian ini kita harus menyebutkan beberapa kekurangan yang ada di dalam diri kita. Namun, di samping kita menyebutkan kekurangan, kita juga harus menjelaskan bagaimana cara kita menghadapi dan juga mengatasi kekurangan tersebut. Jangan juga teman-teman menuliskan kekurangan yang seolah-olah sangat fatal dan bisa merugikan orang lain. Oke, aku akan kasih contoh bagaimana cara menuliskan kekurangan dalam diri kita di section box kali ini. Dalam kondisi tekanan tertentu saat melakukan pekerjaan, saya cenderung mengerjakannya dengan terburu-buru dan tidak tenang. Hal ini tentu membuat saya ceroboh. Saya telah menyadari hal ini dan berusaha mengatasinya. Saya mencoba lebih berhati-hati dan lebih teliti dalam mengerjakan sesuatu, serta membuat jadwal atau target pengerjaan agar lebih tertata. Dengan melakukan hal-hal tersebut, sekarang saya bisa lebih mengontrol emosi dan pikiran saya saat mengerjakan suatu pekerjaan di dalam tekanan, sehingga hasil yang saya peroleh bisa maksimal. Pertanyaan yang ketiga yaitu pengalaman yang membanggakan. Nah, di bagian ini teman-teman bisa menceritakan pengalaman kalian yang membanggakan pada saat kuliah ataupun saat bekerja, bagi yang sudah pernah bekerja. Kemudian bentuk pengalamannya bisa berupa pengalaman dalam meraih prestasi akademik maupun non-akademik, atau pengalaman berhasil mencapai sebuah target, atau bahkan mungkin pengalaman dalam memberikan kontribusi sosial. Bebas sih, pokoknya pengalaman kalian yang menurut kalian paling membanggakan. Lalu buat yang tanya, berapa pengalaman yang harus diceritakan? Sebenarnya tidak ada peraturan khusus harus menceritakan berapa pengalaman. Tapi menurutku, ceritakan satu pengalaman saja yang menurut kalian paling membanggakan versi diri kalian dan ceritakan secara detail.
Berikan introduction dan juga closing pada saat menceritakan pengalaman tersebut. Berikan juga kesan yang menunjukkan kelebihan kalian di pengalaman tersebut. Pertanyaan yang keempat, yaitu pengalaman yang kurang membanggakan. Nah, ini kebalikannya yang tadi ya. Kalau di bagian ini, kita harus menceritakan pengalaman kita yang kurang membanggakan, namun justru membentuk karakter diri kita dan bisa membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bentuk ceritanya bisa seperti kegagalan dalam meraih sebuah tujuan. Kemudian kalian juga jangan hanya menjelaskan atau menceritakan pengalamannya saja, tapi kalian juga harus menjelaskan bahwa pengalaman ini tuh bisa menjadi motivasi atau bisa membangkitkan diri kalian untuk menjadi pribadi yang lebih hebat lagi. Oh iya, satu lagi, dalam menceritakan pengalaman kurang membanggakan ini, kalian juga harus menjelaskan bagaimana cara kalian menghadapinya. Karena hal tersebut akan menunjukkan karakter sesungguhnya kalian dalam menghadapi suatu masalah. Pertanyaan yang kelima yaitu hal terakhir yang diajarkan pada diri sendiri. Nah, hal ini tuh bisa seperti menceritakan pengalaman berharga yang kalian dapatkan dari pengalaman terbaru kalian. Nah, ini aku kasih contoh ya. Contohnya ini merupakan pelajaran berharga yang baru aja aku dapatkan dan insya Allah pastinya akan aku terapkan di perjalanan-perjalananku selanjutnya. Peluang sedikit bukan berarti nol. Kenapa aku bisa bilang gitu? Karena gini, ada ceritanya. Jadi dulu sebelum mendaftar beasiswa LPDP itu jujur aku bener-bener minder banget untuk daftar. Karena seperti yang kita tahu ya, pendaftarnya banyak, kemudian seleksinya ketat, terus juga image-nya tuh yang keterima kayak orang-orang pinter gitu kan. Jadi aku minder banget, takut buat daftar doang itu takut. Kemudian ya karena quotes berharga tadi itu, peluang sedikit bukan berarti nol, akhirnya aku memberanikan diri untuk mendaftar beasiswanya. Meskipun aku tahu saingannya banyak, tapi ya udah bismillah, yakin aja pasti bisa. Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menang, tinggal bagaimana caranya kita memanfaatkan kesempatan itu dengan baik. Pertanyaan yang keenam, yaitu kesalahan yang pernah dilakukan saat belajar atau bekerja. Nah, di bagian ini teman-teman harus menceritakan suatu hal tentang kesalahan yang pernah dilakukan pada saat belajar, misal pada saat kuliah gitu ya, ataupun pada saat bekerja. Kemudian jangan hanya menceritakan kesalahannya saja, tapi teman-teman juga harus menjelaskan bagaimana kalian bisa menyadari bahwa hal tersebut adalah kesalahan dan bagaimana cara kalian mengatasi kesalahan tersebut. Pertanyaan yang ketujuh yaitu tugas di luar lingkup yang seharusnya. Nah, menurutku part cerita ini tuh yang paling menarik dan yang paling menantang, karena di bagian ini aku menceritakan pengalamanku pada saat pertama kali terjun di bidang yang sebelumnya belum pernah aku kerjakan dan aku pelajarin. Waktu itu aku menceritakan awal mula aku terjun di bidang bisnis karena suatu keadaan yang memaksa gitu ya. Padahal pada saat itu aku benar-benar belum punya pengalaman atau pengetahuan apapun tentang bisnis. Nah, disitulah aku menceritakan pengalamanku mulai dari awal mulanya kondisi yang mendorongku untuk melakukan hal baru tersebut, kemudian bagaimana aku menghadapinya, dan perjuanganku untuk bisa melewati dan menaklukkan tantangan tersebut. Atau kalian juga bisa menceritakan tentang kalian mendapatkan job desk baru yang belum pernah kalian handle sebelumnya dalam sebuah pekerjaan gitu ya. Itu bisa banget kalian ceritakan pengalamannya. Pertanyaan yang terakhir, yang ke-8, yaitu pembeda dari peserta yang lainnya. Hal pertama yang harus kalian perhatikan dalam menceritakan bagian ini adalah jangan sampai statement kalian itu merendahkan kandidat yang lainnya. Kalian bisa menceritakan dengan background, skill, dan pengalaman yang kalian miliki itu bisa menjadikan kalian kandidat yang kuat dalam mendapatkan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi dalam meraih tujuan masa depan dan memberikan kontribusi terbaiknya untuk Indonesia. Oke teman-teman, sudah selesai. Sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan bosen-bosen lihat videoku ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.